Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangatnya nanti ganti dulu. Ya, biar semangat. Sekali lagi, biar semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Hidup merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Adapun antara 5 kebutuhan dasar manusia itu disiplin positif yang berdasarkan teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Jadikan mata bimbing. Kembali lagi bimbing. 5 kebutuhan dasar manusia atau yang telah Anda presentasikan. Kemudian yang saya tanyakan, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Oke, terima kasih Pak Nur. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Oke. Berdiri Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa diperlukan suatu keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Dari pertanyaan ini, keyakinan kelas, ya terima kasih. Ini bagian saya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut Dr. William Glasser, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup, yang kedua merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada hubungan antara 5 kebutuhan dasar manusia. Ingin menanyakan apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? Ya, apakah fungsi, Prinsip dan fungsi dari restitusi? Ya, terima kasih Bu. Nanti akan dijawab. Perasaan anak akan bertanggung jawab dari diri sendirinya, dari hatinya. Kalau peraturan kelas yang bikin biasanya gurunya. Ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Bu untuk kesempatan waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pada hari ini kami bertiga akan mengadakan kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas kami bertiga dalam pendidikan CGP, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 269A Kabupaten Ngawi. Perkenalkan kami bertiga, yang pertama yaitu Bapak Antonius Danang Kristianto, yang kedua Bapak Sugeng Riyadi, yang ketiga saya sendiri Sri Puji Astuti. Adapun materi nanti yang akan kami imbaskan yaitu yang pertama, mungkin Pak Danang bisa ditampilkan slide-nya. Materi pengimbasan budaya positif, ya, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang keenam yaitu restitusi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun dari 6 materi ini nanti akan
kami sampaikan secara bergantian dari saya, Pak Sugeng maupun dari Pak Danang. Untuk materi yang pertama dan kedua nanti akan saya sampaikan sendiri. Untuk materi ketiga dan keempat nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi. Untuk materi kelima dan keenam nanti akan disampaikan oleh Bapak Antonius Danang. Kemudian kita mulai saja materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus selalu melakukan perubahan, harus dituntut untuk membuat kemajuan. Nah, untuk itu kita perlu mengubah sikap dan perilaku kita, mengubah cara kita dalam melihat dunia, merubah kerangka acuan kita, mengubah paradigma, maksudnya pemikiran kita dan skema pemahaman kita. Sebagai contoh di sini yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan acuan kita dalam pembelajaran dari K13 yang berubah menjadi kurikulum merdeka yang sudah kita laksanakan di kelas 1 dan kelas 4, yang nanti tahun berikutnya akan berlanjut di kelas 2 dan kelas 5, tahun ketiga nanti di kelas berapa itu 6 dan kelas 3. Hal ini sesuai ya menurut Stephen R. Covey, yang intinya bahwa membuat perubahan, membuat kemajuan itu tidak secara langsung berubah total, harus dilakukan secara perlahan-lahan, harus dilakukan sedikit demi sedikit. Kemudian slide yang kedua yaitu di sini ada disiplin positif. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Diana Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam ya, bukan motivasi ekstrinsik. Slide berikutnya. Nah, tujuan dari disiplin diri di sini adalah menjadikan insan yang lebih baik. Tentu saja insan yang lebih baik dari sebelumnya. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif ini, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, contoh dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita adalah datang tepat waktu, memakai atribut yang lengkap sesuai pada hari itu, kemudian mengucap salam sebagai budaya positif kita, dan saling menyayangi. Ya. Terus kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut William Glasser. Kalau untuk menurut Diana Gosen mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Motivasi manusia di sini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Yang dimaksud motivasi intrinsik di sini yaitu motivasi yang terlahir dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar diri atau dari orang lain. Sebagai contoh di sini yaitu motivasi intrinsik yaitu Ana menyanyi dengan gembira karena suka, bukan disuruh bu guru, dan tidak berharap mendapat pujian ataupun bintang 4. Jadi dia itu suka menyanyi. Dia memang benar suka menyanyi. Bukan hanya untuk mendapat pujian atau bintang 4. Ini contoh motivasi dari dalam diri saya sendiri. Jadi dia senang melakukan itu tanpa ada sesuatu untuk mendapat pujian atau untuk mendapat nilai. Jadi dia memang suka dari dalam dirinya, suka menyanyi. Kemudian contoh motivasi ekstrinsik yaitu Dino menggambar karena disuruh bu guru dan karena diberi bintang 4. Nah, ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Dia mau melakukan sesuatu hal itu karena ada motivasi dari luar, pengen mendapat nilai bagus, mungkin karena ingin disuruh oleh gurunya. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, yaitu dari paradigma belajar, dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 2. Yaitu dari Dr. William Glasser, yaitu bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Adapun antara 5 kebutuhan dasar manusia itu disiplin positif yang berdasarkan teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan berakibat perilaku buruk bagi muridnya. Guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dengan melakukan kontrol manajer untuk membantu murid menumbuhkan motivasi intrinstiknya sebagai pendidik. Kita harus memahami 5 kebutuhan dasar tersebut. Kita sebagai guru harus memahami 5 dasar tadi agar mengambil tindakan yang terbaik dan tidak merugikan apabila terjadi permasalahan pada muridnya. Contoh permasalahannya yaitu pemenuhan kebutuhan kesenangan, murid menangis karena berebut bola. Slide berikutnya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Motivasi dari dalamnya sendiri, dari dalam muridnya itu sendiri untuk menjalankan keyakinannya itu. Slide berikutnya. Ya udah, ya ini sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama kebutuhan dasar ada 5 tadi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nanti yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Danang. Waktu kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, kita memiliki suatu posisi kontrol dalam diri kita bagaimana mengelola suatu persoalan di dalam sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Bawahnya ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi guru itu bisa memposisikan sebagai penghukum. Misalnya contohnya seperti itu.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal, memukul tangan, memakai penggaris, jika kukunya panjang, kemudian menerapkan penghukum dengan berkata patuhi aturan, awas kalau tidak. Nah, itu mungkin zaman-zaman dahulu guru-guru kan sebagai penghukum seperti itu. Jadi itu posisi yang pertama. Adapun posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah ini adalah sebagai contoh ini, ada suatu kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kadang bapak ibu guru itu menyampaikan seperti itu tanpa disadari, itu adalah sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman pada siswanya, pada peserta didiknya. Ini contohnya adalah misalnya kita butuh bantuan murid kita, itu ada kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian anak memberi alasan apa begitu, kemudian kita menjawab, ya sudah tidak apa-apa, besok lagi jangan begitu ya. Nah, itu termasuk posisi sebagai teman. Jadi guru sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini berarti adalah guru menjadi pengawas terhadap anak didiknya, terhadap siswanya. Misalnya ada siswa yang terlambat 15 menit. Gurunya berkata, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini guru sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu lebih menerapkan pada aturan-aturan yang sudah ada pada sekolah. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, yaitu memposisikan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, bukan sekedar hanya mematuhi aturan saja, tapi bagaimana siswa itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dalam posisi kontrol sebagai manajer itu ada langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah segitiga restitusi. Dicari Pak, segitiga restitusi ya ini ya. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya jika ada siswa yang melanggar peraturan, berarti di sini dikatakan gurunya mengatakan yang ini berbuat salah. Nah, ini mencari solusinya. Ingin mencari solusi bagaimana menstabilkan identitas. Mengapa kok melakukan kesalahan? Mengapa terlambat? Pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi itu ketika siswa melakukan perbuatan yang salah itu pasti ada alasannya. Maka ditanyakan, mengapa kok siswa itu melakukan kesalahan? Ditanyakan terlebih dahulu, tidak langsung marah-marah memberi sanksi, memberi hukuman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Jadi di dalam sekolah itu sudah ada tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan yang ada di sekolah, misalnya keyakinan tentang bertanggung jawab, kemudian berbudi pekerti yang luhur, itu sudah ditanamkan di dalam siswa. Maka siswa ketika melakukan kesalahan menanyakan keyakinan bagaimana nanti apa yang diyakininya, apa yang dilanggar, sehingga kedepannya setelah kita melakukan restitusi, siswa akan melakukan perubahan, bukan menjadi merasa bersalah dan seterusnya, terus menjadi marah dan seterusnya, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab ya, Bu Tuti. Saya kembalikan ke Bu Tuti melanjutkan kegiatan ini.
Langsung. Demikianlah paparan materi tentang budaya positif yang sudah kami sampaikan. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab tentang materi-materi yang sudah kami sampaikan. Monggo, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bentar, aku jawab ya. Jawabnya kok ya? Oh gitu. Loh, pertanyaan saja dulu. Silakan. Ya, silakan Ibu Ria sampaikan pertanyaan Anda. Mohon berdiri, perkenalkan diri Anda. Setelah itu baru sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Kusmawati. Di sini saya ingin bertanya sesuai dengan pemaparan yang disampaikan tadi. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid? Strategi apa Yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Dicatat dulu. Kemudian mungkin ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan jawab apa? Langsung aja. Pertanyaan dulu. Mungkin pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang materi yang sudah Namanya disampaikan. siapa, Bu? Oh iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Betty Sulistiawati. Saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan apa saja yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah. Iya. Jadi nilai-nilai kebajikan apa saja yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi ya. Banyak sekali pertanyaan Mary. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesri Insiam Sini. Saya ingin menanyakan mengapa diperlukan suatu keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja. Mengapa diperlukan suatu keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi nanti kita sekalian menjawabnya. Nomor pertanyaan keempat, baru 3 yang bertanya. Ya, berdiri Pak, berdiri, diperkenalkan, namanya siapa? Iya. Hati-hati. Sekelah. Perkenalkan, nama saya Nur sinten Pak? Nur Saifuddin. Nur Saifuddin. Pertanyaannya Pak. Tadi Anda memaparkan masalah 5 kebutuhan dasar manusia atau yang telah Anda presentasikan. Kemudian yang saya tanyakan, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Terima kasih Pak Nur. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Berdiri Bu. Nama saya Sri Sulanjari. Mau menanyakan apa sajakah 5 kontrol yang dapat dilaksanakan oleh guru dan kontrol mana yang paling baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan oleh guru, dan dari 5 itu mana posisi kontrol yang paling baik?
Baru 5, terakhir ini 6. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Setelah tadi diterangkan paparan materi di atas, di sini saya ingin menanyakan sesuai dengan materi di atas, yaitu apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? Apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? restitusi? Saya kira pertanyaan saya dari itu saja. Mungkin bisa dijelaskan supaya saya nanti lebih bisa memahami dari paparan di atas tadi. Dari saya pertanyaan cukup sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada 6 pertanyaan tentang materi yang sudah kami paparkan. Mungkin Pak Sugeng Riyadi. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi untuk menanamkan disiplin positif pada murid, strategi yang harus kita lakukan yaitu yang pertama dan utama adalah kita tidak boleh lupa, kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada filosofi dari KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara yang di situ menyatakan bahwa menuntun anak di sini dalam arti kita mendampingi, kita memberi pembelajaran pada anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Membuat keyakinan kelas atau membuat kesepakatan bersama untuk dilaksanakan. Kemudian nanti kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Maksudnya di sini segitiga restitusi itu kita kalau ada permasalahan, kalau menemukan kasus di kelas, kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ya untuk mengatasi permasalahan siswa dan bisa memposisikan guru sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan yang dapat ditanamkan pada murid-murid di sekolah dan di kelas. Terutama yang pertama yaitu nilai religius, nilai keagamaannya. Kemudian nilai sopan santunnya, nilai gotong royongnya, nilai menghargai perbedaan, toleransinya, ya, nilai disiplin, dan nilai tanggung jawab. Dan nilai-nilai itu harus kita terapkan kepada anak didik kita karena semakin lama kalau tidak kita budayakan, kalau tidak kita pupuk, kalau tidak kita biasakan, itu nilai-nilai tersebut akan luntur ya anak-anak sekarang itu. Demikian pertanyaan nomor 1 dan 2. Mungkin bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4. Monggo Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa diperlukan suatu keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Dari pertanyaan ini, keyakinan kelas menilai nilai-nilai kebajikan yang menekan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi anak tersebut untuk bersemangat dari dalam anak itu sendiri agar bergerak lebih baik dan bersemangat untuk maju ke depannya yang sudah dijalankan lagi untuk kebaikan berikutnya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertentu tanpa bermakna, karena peraturan itu tanpa bermakna ya, aturannya saja, karena tidak bermakna kepada anak didik, pada siswa. Dia itu bermakna di hatinya, dia melakukan perubahan agar lebih baik. Itu jawaban yang ketiga. Mungkin kurang paham atau gimana? Sudah jelas belum? Nah, udah, alhamdulillah. Untuk yang keempat, apa saja kebutuhan dasar 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, merasa
diterima. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat adalah penguasaan. Bila 5 dasar kebutuhan itu tercukupi, maka manusia akan merasa bahagia, senang, dan tidak tertekan. Maka seseorang akan merasa tidak kecewa dan sedih, emosinya juga berkurang. Mereka yang memiliki emosi negatif dapat melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan-aturan atau peraturan. Perilaku buruk seseorang bila timbul karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan timbul perilaku yang buruk. Kita sebagai guru harus menciptakan kesepakatan bagi murid untuk menunjukkan kesukaan terhadap sesuatu. Guru harus mencari latar belakang terjadinya masalah, tidak sekedar menyalahkan murid saja, tidak menyalahkan murid. Kita harus bisa, kalau boleh saya, menguncai akar masalahnya itu untuk kebaikan anak itu, untuk menuju yang lebih baik, akan mengalami perubahan dari dalam dirinya anak itu. Itu jawaban yang keempat. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau menambahi atau gimana, enggak apa-apa, monggo. Kalau sudah paham, silah. Beginilah jawabannya. Ya, terima kasih. Tidak ada yang mau menambahi? Ya, udah cukup. Terima kasih. Untuk berikutnya, pertanyaan nomor 5 dan 6, monggo yang akan disampaikan oleh Mas Danang. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Saya akan menjawab tentang pertanyaan yang kelima. Apa 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan oleh guru dan mana posisi yang paling baik? 5 posisi kontrol tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian mana yang lebih baik? Tentu sebagai penghukum tidak mungkin. Kita sebagai guru tidak bisa menghukum siswa karena ini adalah sebagai pembelajaran. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah juga tidak baik untuk ke depan siswa. Sebagai teman juga begitu, karena antara guru dan siswa itu memang harus ada posisinya masing-masing. Yang paling baik itu bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer, dan yang paling lebih baik itu adalah sebagai manajer. Itu adalah posisi guru yang baik. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-6, apa prinsip dan fungsi dari restitusi? Restitusi itu digunakan ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika siswa melakukan kesalahan kemudian kita melaksanakan dengan restitusi. Tujuannya adalah memperbaiki hukuman. Jadi memperbaiki hubungan, bukan hukuman, memperbaiki hubungan. Yang dimaksud hubungan adalah hubungan siswa dengan dirinya sendiri. Jadi siswa itu merasa bahwa ketika saya melakukan kesalahan, saya harus memperbaiki diri untuk kedepannya agar lebih baik, sehingga menciptakan kondisi siswa yang semakin hari menuju pada siswa yang baik, sehingga budaya positif di sekolah itu benar-benar dapat terwujud. Itu mungkin pertanyaan 5 dan 6 yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita sudah tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Tutik pada kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru, dari sesi tanya jawab sudah selesai. Kita sudah sampai di akhir kegiatan ini. Kami bertiga, saya Sri Puji Astuti, monggo Pak Danang, Pak Sugeng ke depan. Saya Sri Puji Astuti, Pak Sugeng Riyadi, dan Pak Antonius Danang Kristianto mengucapkan terima kasih atas
waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru berkenan hadir dalam kegiatan pengimbasan kami sebagai tugas kami untuk memenuhi tugas kami dalam pendidikan CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Akhir kata, kami bertiga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu semua gugus timur yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kami calon guru penggerak dari Kecamatan Puadungan akan mengimbaskan apa yang sudah kita dapat dari pendidikan guru penggerak. Di sini nanti kita akan mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan berkolaborasi 4 orang. Di sini nanti akan saya bagi dengan saya sendiri, dengan Bu Yuli Wijayanti dari TK Banget, dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak. Ya, saya Sugeng Riyadi dari hari 1. Lanjutkan lagi. Saya Ibu Sri Budiastuti dari SDN Sumoko. Dan yang terakhir nanti. Saya Andri Sugianto dari SDN Warung Kalong 1. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang modul budaya positif. Sebelum kita mempelajari budaya positif, kita bernyanyi dulu ya Bu Ibu ya. Mari kita berdiri dulu ya. Kita menyanyi dulu, berdiri dulu semua. Semua nggih sambil tepuk ya Ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri. Kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang lain? Monggo, biar rileks dulu. Mungkin ada yang mau ngasih contoh nyanyi-nyanyi dulu? Sudah. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin ibu-ibu sudah ada gambaran ya. Pertanyaan apa toh ini, kok restitusi itu apa ya? Disiplin positif itu yang bagaimana? Mungkin ibu-ibu sudah bertanya-tanya seperti apa ya? Ini kita bahas di materi ini. Lanjut Pak. Nah, di sini yang pertama yaitu konsep kunci dalam modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebagai guru, kita dituntut untuk membuat kemajuan. Untuk itu, kita perlu mengubah sikap dan perilaku kita, mengubah cara kita dalam melihat dunia, merubah kerangka acuan kita, mengubah paradigma dan skema pemahaman kita. Saya ambil contoh, perubahan paradigma belajar ini yaitu perubahan acuan kita dalam pembelajaran dari K13 berubah menjadi kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan pada semester 2 ini. Nah, mungkin ibu-ibu tahu perubahan dari K13 ke kurikulum merdeka ini apa ya Bu ya? Yang saya terlihat. Sebenarnya sama Bu, cuma kurikulum merdeka itu suatu kurikulum yang disederhanakan dari kurikulum ya, benar Bu ya. Sebenarnya hampir sama, cuma perbedaannya itu lebih sederhana lagi pembelajarannya. Lanjut Pak Denang. Di sini disiplin positif itu ada dua pemikiran, yaitu pemikiran dari KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Dian Gosen, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, mungkin ibu-ibu tahu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik itu yang bagaimana ya Bu ya? Motivasi intrinsik itu yang gimana Bun? Motivasi yang gimana? Coba intrinsik. Iya, motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, bukan dari apa Bu? Bukan dari luar. Kalau ekstrinsik kan dari luar. Kita melakukan disiplin itu karena ada alasan dari luar. Kita takut hukuman atau kita ingin mendapatkan suatu penghargaan. Biasanya itu seperti berarti ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kita itu ingin melakukan perbuatan apa, itu pasti mempunyai tujuan. Semisal apa Bu contohnya? Di sini. Nah, tujuan hidup kita itu hidup berarti mempunyai tujuan. Apa itu Bu tujuan kita hidup? Apa ya? Tujuan hidup. Nah, satu ingin sukses, bahagia. Berarti kita memiliki tujuan yang penting tidak tujuan apa Bu? Makan. Iya toh? Iya, tapi kan bukan tujuan utama ya Bu ya, jangan dibuat utama. Dan menurut Dian Gosen, makan untuk hidup lah, itu Bu yang bahaya. Jangan diterapkan ke murid loh ya Bu ya, makan untuk hidup, nanti anak-anak pasti berlanjut. Diana Gosen, nah di sini Diana Gosen mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Motivasi perilaku manusia ada dua. Nah, tadi ya Bun ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah,
Di sini saya ngasih contoh motivasi intrinsik, yaitu anak menyanyi dengan gembira karena suka, bukan karena disuruh bu guru. Contohnya selain ini apa, Bun? Selain anak ini kan mau bernyanyi, tapi dia karena senang dengan hatinya, bukan karena disuruh bu guru. Selain ini mungkin di lembaganya ibu-ibu ada selain ini contohnya, motivasi intrinsik. Yang muncul dari diri di anak sendiri. Monggo, selain ini apa? Motivasi intrinsiknya. Selain anak mau menyanyi dengan keinginannya sendiri. Membantu bu guru buang sampah. Nah, ya, membantu bu guru buang sampah. Itu karena anak apa, Bu? Memang anak ingin sendiri, apa karena disuruh? Oh, iya. Ada yang ingin sendiri. Kadang anak-anak itu berebut ya, Bu, buang sampah ya. Saya, Bu, yang buang sampah, itu kadang buat rebutan. Itu karena anak bukan ingin mendapatkan pujian atau apa dari guru atau temannya. Kalau motivasi intrinsik, di sini saya mengambil contohnya, Dino menggambar karena disuruh bu guru dan karena diberi bintang 4 kalau selesai menggambar. Nah, kadang kan anak ada ya, Bu, ya, yang nggak suka menggambar, akhirnya bu gurunya ngasih apa? Motivasinya, ayo nanti siapa yang selesai duluan, siapa yang gambarnya bagus, sama bu guru mau dikasih bintang 4. Itu ada. Itu karena anaknya bukan dari dalam dirinya sendiri. Cuma karena dia ingin mendapatkan iming-iming atau reward. Ya. Lanjut. Nah, ini udah sampai kebutuhan dasar, nanti dilanjutkan sama Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Ini bagian saya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut Dr. William Glasser, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada hubungan antara 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan berakibat perilaku buruk pada muridnya. Apabila itu perilaku manusia akan dicontoh oleh muridnya kalau ada yang perbuatan yang buruk, biasanya cepat anak-anak itu menerimanya. Terus guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dengan melakukan kontrol manajer. Kontrol manajer. Seorang guru adalah seorang manajer dalam pembelajaran. Untuk membantu murid menumbuhkan motivasi atau semangat intrinsiknya sebagai pendidik, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar tadi. Harus dipahami benar-benar dari 5 kebutuhan dasar tadi, agar bisa mengambil tindakan yang terbaik dan tidak merugikan pada peserta didiknya atau siswanya, biar anak itu senang, menyenangkan, dan bahagia. Dalam merdeka belajar, yang paling utama itu adalah menyenangkan anak. Bahagia, senang, itu yang paling utama. Prestasi itu nomor berikutnya. Prestasi akan muncul dengan sendirinya. Contohnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan kesenangan, murid menangis karena berebut bola. Ini sering terjadi di anak-anak, baik di TK maupun di SD dan lain-lain. Sering terjadi ini. Ya, kita sebagai guru tidak harus menghukum, tidak harus menghukumnya, tidak boleh menghukum. Kita harus membinanya, atau ada keyakinan kelas biasanya. Itu keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dan guru, tapi yang membuat dari siswanya, muridnya, dari aspirasi dari muridnya menampung. Nanti kita bikin di depan ini biasanya, tulis di sini keyakinan kelas dan dipajang biar tahu kalau ada masalah anak-anak akan menyelesaikan dengan sendirinya, karena ada keyakinan kelas tadi. Dipahami, akhirnya memahami semua itu. Woi, saya memang benar salah. Akhirnya ada keyakinan kelas tahu. Dan guru tidak menghukum, melindungi anak-anak berlahan-lahan, tapi pasti.
melakukan perubahan untuk kemajuan. Berikutnya, Ini saya. ya monggo berikutnya Bu Tuti. Sudah nyala. Terima kasih Bapak Sugeng sudah menyampaikan materi sebelumnya. Masih semangat nggih ibu-ibu nggih? Kalau di SD itu ada tepuk semangat. Jenengan ada? Oh, ada. Saya hitung sampai 3 nggih. Kita tepuk semangat nggih. Tepuk semangat. Oh, kalau di SD saya begini, kita kan begini. Oh, nggih, mboten napa-napa, sama saja. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang posisi kontrol restitusi. Mungkin ibu-ibu baru mendengar istilah restitusi. Nggih. Restitusi itu pengertiannya adalah suatu kondisi menciptakan suatu kondisi untuk menciptakan seorang anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Nah, kita sebagai seorang guru dalam menghadapi permasalahan seorang anak itu, di sini menurut Diana Gosen, ini seorang ahli pendidikan, itu ada dengan menggunakan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kok tidak ada Pak Danang ini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang bisa dipelajari oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum, ini kalau istilah hukuman berarti ini mesti kaitannya dengan fisik, ya. Dihukum sekaitannya dengan fisik, kalau tidak begitu dengan kata-kata. Mungkin kata-katanya lebih keras. Terus mungkin dengan hukuman fisik mungkin lari berapa kali gitu. Kalau dengan kata-kata mungkin kamu itu sudah salah. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Contohnya seperti itu. Yang kedua, Pak Danang. Yang kedua, posisi kontrol yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi, kalau kita itu menemui seorang anak membuat kesalahan, bagaimana dia itu menyadari kesalahannya, ini bisa menerapkan pembuat rasa bersalah. Jadi, ya, anak itu ben rasanya ki, aku ternyata salah banget aku. Nah, ini biasanya seorang guru itu menggunakan kata-kata yang lebih lembut, lebih manis gitu ya. Contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi kata-katanya itu lebih lembut. Jadi yang diambil itu hatinya, menyentuh hatinya. Kalau tadi penghukum langsung dus gitu, atau hukuman fisik, kalau yang di sini membuat rasa bersalah. Jadi dia itu lebih ke hatinya, dipek hatinya gitu loh. Wah, aku ternyata salah ya. Nah, itu yang posisi yang rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Apabila guru memposisikan diri sebagai seorang teman, namanya teman kan mesti kan interaksinya lebih enak ya. Mungkin ayo nanti garap, nah seperti itu. Sebenarnya melihat anak itu mungkin diberi pekerjaan atau apa ya, mungkin itu sudah bertentangan dengan apa yang diinginkan guru, tapi gurunya tidak membentak, gurunya tidak memberi hukuman, tapi diajak berdiskusi mungkin, ayo toh nanti garap. Nah, dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Namanya teman kan, ya seperti itu, tidak ada gap antara guru sama muridnya. Terus berikutnya, yang keempat, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Namanya pemantau berarti istilahnya itu ngingeti, mantau. Nah, kalau seorang siswa itu membuat kesalahan, ya otomatis seorang guru itu mungkin memantau, oh anak itu sudah melanggar peraturan, mungkin oh anak itu, nah dia diberi catatan, kemudian diberitahu konsekuensinya, ya. Jadi ini fungsi guru sebagai pemantau. Dia hanya mengamati kalau anak ini mungkin berbuat kesalahan atau melanggar, kemudian diberitahu konsekuensinya jika melanggar peraturan itu. Yang kelima, posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer.
di sini posisi guru yaitu lebih apa ya, lebih memberi kesempatan seorang siswa itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di sini, perilakunya, mendukung, memotivasi, ya. Jadi lebih apa ya? Ya tidak ada hukuman, tidak ada apa, tapi lebih bersama-sama dengan guru itu memotivasi, memberitahu mungkin ya, oh ini loh yang benar, ini begini, ini begini. Jadi dengan adanya komunikasi itu nanti seorang anak itu akan berusaha memperbaiki kesalahannya yang sudah dia buat, dan mungkin nanti akan teringat selalu, oh aku pernah berbuat kesalahan, pernah diingatkan sama bu guru, jadi harus begini, ya. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol dari siapa itu tadi, Diana Gosen, ya. Jadi kita seorang guru itu jika menghadapi permasalahan apapun, kita harus memahami 5 posisi kontrol itu, ya. Nanti dari mana 5 posisi kontrol ini yang bisa diterapkan oleh ibu-ibu di kelas. Kalau zaman sekarang menghukum fisik mboten pareng nggih. Nggih. Lah nggih, ndak bisa. Masa kita harus menerapkan sebagai penghukum? Ya, kira-kira dari 5 ini nanti bisa dipahami. Saya itu jadi guru di kelas itu sebaiknya saya kalau melihat kesalahan dari siswa saya itu saya harus menempatkan diri saya sebagai apa? Seorang penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau apa tadi sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, paham nggih? Mungkin ada pertanyaan di sini. Oh, nanti ada sesi tanya jawab, nggih. Demikian pemaparan materi dari saya masalah tentang posisi kontrol restitusi. Paham nggih restitusi tadi apa? Suatu keadaan yang menciptakan seorang anak itu memperbaiki kesalahannya. Nggih. Terima kasih. Dari saya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Danang. Monggo Pak Danang. Balik ini. Maaf ya Bu Didik ya. Saya lanjutkan lagi nanti Pak Danang di sesi terakhir. Di sini saya akan melanjutkan tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ibu-ibu tahu keyakinan kelas itu apa toh Bu? Siapa yang tahu keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas itu sama artinya dengan kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita masuk, sebelum kita memulai itu di awal itu kita sudah membuat keyakinan, kesepakatan kelas apa yang harus dilakukan anak-anak nantinya, apa yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak. Seperti apa aja Bu keyakinan kelas yang biasanya kita terapkan di sekolah kita? Kalau di sekolah saya itu aturan bermain saat belajar. Ya, aturan bermain saat belajar. Contohnya bagaimana Bu Lina? Contohnya ketika kita sudah membagikan macam-macam kegiatan bermainnya, anak-anak harus menyepakati aturan bermainnya. Ya. Seperti tidak boleh berebut, harus Ya. antri. Iya, tepuk tangan ibu-ibu untuk Lina. Nah, seperti salah satu contohnya itu tadi. Kalau kita sudah masuk dalam bermain, dalam belajar, ya kan kita kan dunianya kan dunia bermain sambil belajar. Kita ada istilahnya ada berapa area. Kita sudah kasih anak-anak di berapa area tadi. Nah, di situ nanti kita buat apa yang harus disepakati anak. Anak-anak nanti tidak boleh biasanya berebut. Soalnya kalau tidak ada kesepakatan, biasanya anak-anak berebut. Saya mau di area seni dulu Bu, semua mau berebut di situ. Akhirnya di area bahasa atau area yang lain nanti tidak ada. Sebelum kita nanti sudah ada kesepakatan kelas. Mungkin yang lain? Lainnya mungkin ada contoh yang lain? Menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas itu juga membuang sampah pada tempatnya. Terus ya bisa kan? Mengembalikan apa? Mengembalikan mainan atau alat yang telah digunakan pada tempatnya. Itu di awal pasti kita sudah membuat dulu sama anak-anak. Jadi anak-anak itu sebagai anak-anak dia setelah memakai alat, memakai permainan pasti mau mengembalikan, ya kan? Tanpa kita harus menyuruh karena anak-anak sudah mempunyai tanggung jawab karena di awal tadi sudah dibuat keyakinan kelas, ya kan?
Seperti itu ya Bu ya, keyakinan kelas nggih. Semua membuat ya sebelum kita memasuki. Ya, di awal pasti semua kita membuat keyakinan kelas. Ini Pak Den. Nah, sudah. Ini nanti mau dilanjutkan sama Pak Danang lagi. Monggo Pak Danang. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Saya ingin melanjutkan tentang keyakinan kelas tadi. Yang pertama, mengapa kok bukan sebuah peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu. Biasanya kita nempelkan di meja, di tembok, dinding itu kan ada peraturan kelas apa. Tetapi di sini disampaikan mengapa kok keyakinan kelas bukan sebuah peraturan. Kira-kira kenapa ini? Ada yang tahu? Karena kalau keyakinan itu hal yang diyakini kebenarannya. Kalau peraturan itu siswa hanya mematuhi peraturan. Pokoknya aturannya gitu mematuhi. Tetapi kalau keyakinan itu dari dalam dirinya, betul, dari dalam hatinya. Maka peraturan itu dirubah menjadi sebuah keyakinan. Contoh keyakinan ya bertanggung jawab, jujur, peduli, dan sebagainya. Itu adalah sebuah keyakinan. Dan selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini apalagi nih, segitiga restitusi. Di sekolah itu kita diajak untuk menumbuhkan budaya positif. Positif itu kan berarti budaya yang baik, budaya yang pokoknya yang baik lah, budaya positif. Tetapi ternyata di sekolah kita itu banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala. Biasanya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita bagaimana mengelolanya. Nah, ini adalah penumbuhan budaya positif. Ini kaitannya tadi dengan 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 itu nanti mana posisi yang paling baik? Mungkin ada yang tahu. 5 itu yang paling baik itu kira-kira sebagai apa ya? Oh, sebagai teman. Ada lagi mungkin? Pembuat rasa bersalah. Mungkin ada lagi? Oh, sesuai dengan kondisi anak. Ya. Oh, ya. Ada yang tadi sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai manajer ada enggak? Sebagai manajer. Sebagai manajer itu tujuannya adalah siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi pada materi ini yang akan kita bahas adalah sebagai manajernya. Kalau sebagai teman mungkin sudah sering ya, anak-anak kemudian pokoknya sebagai teman lah. Tapi ini kita akan belajar sebagai manajer bagaimana menghadapi suatu permasalahan. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada 3 itu. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Ada contoh sederhana seperti ini. Misalnya ada seorang anak, kalau di TK mungkin ada main bola lah di dalam kelas. Main bola dalam kelas, kemudian tiba-tiba tanpa dia sengaja bolanya ketendang, kena wajah bu gurunya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kan mungkin ada anak yang seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana? Mungkin ada yang menjawab, ya dimarahi gitu. Oh ya, secara spontan mungkin dimarahi.
main bola di dalam kelas dimarahi. Ada lagi mungkin? Misalnya anak tadi main bola dalam kelas, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja anaknya nendang bolanya kena wajahnya bu guru. Ya. Kalau kita membahas tentang segitiga restitusi ini, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kita tidak sedang mencari kesalahan anak yang pertama. Jadi di sini kita dilihat di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak mencari kesalahan anak. Menstabilkan identitas itu maksudnya adalah di situ dikatakan bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum ada benturan. Jadi menstabilkan identitas itu kita mencari permasalahannya dulu. Oh, anak ini main bola di dalam kelas. Mengapa kok dia main bola di dalam kelas? Mungkin karena dia senang main bola, tetapi hanya salah tempatnya saja. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kita sudah tahu, oh, anak ini senang main bola, tetapi ada kesalahannya, yaitu dia bermainnya bukan di halaman luar atau di lapangan, tetapi di dalam kelas. Itu kan tentu tidak boleh. Nah, maka di situ dikatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya ke anaknya, alasannya kenapa kok bermain bola di dalam kelas dan sebagainya. Kemudian kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelum menanyakan keyakinan, itu kita menanyakan terlebih dahulu. Tentu menyenangkan bermain bola. Nah, tetapi bermain bola di dalam kelas itu adalah kegiatan perbuatan yang kurang baik. Maka kita perlu memfasilitasi anak. Oh, kalau mau main bola ya di luar, di lapangan dan sebagainya. Menanyakan keyakinan. Dan keyakinannya apa? Keyakinannya bahwa kita menghargai orang lain. Kalau di dalam kelas terus terkendang kena gurunya, itu kan berarti belum menghargai orang lain. Ini adalah kaitannya tentang segitiga restitusi sebagai manajer. Jadi tujuan restitusi itu adalah memperbaiki hubungan anak dengan dirinya sendiri, bukan mencari kesalahan anak. Memperbaiki hubungan itu maksudnya adalah agar anak kalau sekarang melakukan kesalahan, besok dia tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini selanjutnya apa? Oh ya, setelah materi pemaparan kita akan tanya jawab secara langsung. Nanti ada beberapa pertanyaan akan kami tampung, kami data, kemudian akan kami jawab secara bergantian. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Monggo. Ini kan? Nggih, monggo. Ya, terima kasih. Dari pemaparan tadi, dari modul 1.4 sudah paham semua mungkin? Insya Allah sudah paham berarti. Insya Allah berarti ya sudah paham berarti ya. Nah, insya Allah. Untuk memberi semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangatnya nanti ganti gini, biar semangat. Kayak lagi, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih. Dari pemaparan tadi dari modul 1.4, mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau tanya, kami persilahkan. Monggo. Dari Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon tunjukkan
Monggo. ditunjukkan. Kalau silahkan nomor, ayo yang mau bertanya. Ayo yang belum dimengerti. Monggo ayo. Monggo. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Nanti soalnya dicatat baru dijawab nanti bersama. Sebutkan nama. Sebutkan namanya dulu, nama lengkap. Ya, perkenalkan nama saya Indah Susilawati dari TK Dharma Wanita. Mau berdiri, berdiri. Ya. Terima kasih. Nah, dari pemaparan tadi yang ada yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana diperlukannya untuk keyakinan kelas tidak sebentar, mengapa kok diperlukan keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya. Seperti itu ya. Terima kasih, mohon Ya, ininya, ya terima ya. kasih, ditulis dulu nanti baru dijawab. Mungkin ada yang lain yang berikutnya mau tanya, monggo kami persilahkan. Silahkan berdiri dan namanya santai saja. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Saya Ibu Anik Juwarningsih dari TK PKK Karangsono 3. Yang ingin saya tanyakan, strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Yang berikutnya mungkin ada yang mau tanya? Ya, Berdiri. Berdiri. saya Susanawati dari TK Dharma Wanita Karangsono 2 ingin menanyakan apa sajakah 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan oleh guru dan posisi kontrol yang mana yang paling baik Ya. di antara itu Apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan yang oleh dapat, guru ya. dan posisi kontrol yang mana yang paling baik di antara itu. Ya, ya tulis dulu nanti dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Susan. Yang berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Nani, monggo. Monggo Bu Nani. Nani, monggo Putri Putri. Ya, ya monggo berdiri sambil biar kenal. Berdiri. Saya Nanik dari TK Dharma Wanita Buduk ingin menanyakan apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? Ya, apakah fungsi Prinsip dan fungsi dari restitusi? restitusi? Ya, terima kasih Bu. Ya. Nanti akan dijawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Silahkan. Benar. Ayo, yang mau tanya silahkan. Nanti dijawab. Masih. Ya, mohon berdiri yang bertanya, monggo. Biar kenal. Nah. Nama saya Fertiana dari kelompok bermain mawar banget. Yang saya tanyakan adalah nilai-nilai kebajikan apa yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan sekolah. Ya, nilai apa ya? Nilai-nilai kebajikan apa? Ya. yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti bergantian yang menjawab dari kami berempat. Yang pertama, mengapa diperlukan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Yang kedua dari Bu Anik, strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif. Dan yang ketiga,
dari Ibu Susanawati, apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan manakah yang paling baik? Dan yang keempat dari Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi? Dan yang kelima, Ibu Ana, nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan sekolah? Dan yang terakhir, mungkin ada yang mau tanya, nambah, silahkan. Cukup 5 saja? Cukup? Ya, udah cukup. Ini nanti akan dijawab oleh teman kami karena kolaborasi berbagi menjawab. Monggo yang pertama, Bu Sri Puji Astuti, monggo. Pertanyaannya. Sambil duduk mboten napa-napa nggih. Pertanyaan nomor 1 itu dari Bu Endang Susilawati. Mengapa diperlukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng apa siapa ya? Pak Dan. Bukan, Pak Danang tadi restitusi. Bu Yuli. Bu Yuli. Seharusnya Bu Yuli ini. Mengapa lebih ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu seorang siswa itu cenderung yakin dengan diri sendirinya. Oh, saya melakukan ini berarti sudah dari dalam dirinya sendiri. Nah, tidak paksaan dari luar, tidak ada paksaan dari peraturan lain, ya, dari orang lain. Nah, kalau peraturan kelas, kalau kita melihat di kelas-kelas itu biasanya kan sudah tertentu tata tertib sekolah, peraturan. Nah, itu mungkin kalau anak-anak itu hanya sekilas baca, mungkin mereka oh, aku udah teko jam sini, mergo peraturannya jam 7 harus sampai sekolah, kalau tidak nanti saya dihukum. Nah, mereka itu tidak akan condong ke peraturan kelas, tapi kita itu lebih mengarahkan mereka untuk keyakinan kelas dalam arti menanamkan karakter anak itu lebih untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya anak sekolah berarti saya kalau di sekolah masuknya jam 7, sebelum jam 7 saya harus sudah ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Begitu, mungkin ada jawaban lain Pak Sugeng bisa menambahkan. Terima kasih dari jawabannya Bu Tuti. Sudah dijelaskan, keyakinan kelas itu utamanya yang buat itu anak dari dirinya sendiri. Guru cuma menuntun, mengimbangi. Intinya tidak ada unsur paksaan. Anak akan bertanggung jawab dari diri sendirinya, dari hatinya. Kalau peraturan kelas yang bikin biasanya gurunya, nah, akhirnya guru terus. Ya, akhirnya unsur paksaan. Itu aja intinya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Ibu Ani. Strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif. Monggo yang menjawab Bu Yuli. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ani ya. Strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif, yaitu di sini yang utama yaitu kita menanamkan strategi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita itu tidak boleh apa Bu? Dulunya kan kita menuntun anak kan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sekarang kita tidak boleh. Kita harus menurut keinginan anak. Jadi menurut kita yang dulunya itu sudah benar, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu salah. Bukan, jadi pendidikan itu bukan berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid, pada anak. Dan setelah itu kita harus melakukan apa Bu? Selain Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan posisi
strategi restitusi tadi bersegitiga restitusi. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi tadi sehingga anak-anak tidak merasa gimana Bu? Tidak merasa dibebani. Jadi anak-anak disiplin positifnya itu tertanam dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari ekstrinsik ya Ibu-ibu ya. Kalau menggunakan segitiga restitusi tadi, jadi kita bisa memahami apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ada yang mau menambahi lagi? Pak Sugeng Ya. atau Pak Danang? Sudah cukup kalau saya. Mungkin Dilanjutkan lagi mungkin tadi. Mungkin ibu-ibu ada yang mau menambahi lagi strategi yang cocok itu bagaimana? Monggo kalau mau menambahi lagi. Pas. Pas intinya sudah ya, kegiatan pendidikan berpihak pada anak, bukan pada guru. Selanjutnya mungkin ya, terima Pertanyaan kasih selanjutnya. untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Susana Wati. Apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan mana yang paling baik? Ini akan disampaikan oleh Pak Danang. Monggo Pak Danang. Lima posisi kontrol, apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan mana yang paling baik? Kita mengingat lagi materi yang tadi. Ada 5 posisi yang dapat dilaksanakan guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita akan lihat satu-satu. Kalau sebagai penghukum tentu tidak baik, karena guru tidak bisa menghukum. Yang kedua sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Nah, ini kedepannya bagi siswa juga kurang baik. Mengapa? Karena siswa merasa bersalah, akhirnya dia minder, kadang terdiam diri, betul don, terdiam diri di kelas itu sendirian karena merasa bersalah tadi. Dan yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu kadang banyak dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, tetapi sebagai teman ternyata juga masih kurang. Mengapa demikian? Karena posisi kita sebagai guru kemudian memposisikan sebagai teman itu bisa menjadikan anak kurang sopan, betul sekali, kurang sopan kepada kita. Kadang nyeluk gurunya itu hanya Bu, Reneo. Nah, kadang gitu. Karena tidak ada posisinya. Bos itu. Halo bos itu. Sama gurunya itu begitu. Karena sebagai teman tadi. Berarti masih kurang. Dan yang keempat tadi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu dapat dilaksanakan. Namanya pemantau itu kan memantau anak. Kalau anak melakukan kesalahan, berarti diluruskan lagi kepada apa yang sudah diyakininya tadi. Begitu. Dan yang paling baik, itu kan di situ ditanyakan yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu mengarahkan pada bagaimana anak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada gurunya, ada gurunya, anak itu sama. Dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tambahkan atau lanjut. Ya, terima kasih dari Pak Danang jawabannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang mau menambahi silahkan dari penjelasan yang tadi, dari pertanyaan ini. Sudah paham? Mengerti? Nah, paham dan mengerti. Dan diusahakan dilaksanakan. Nah, insya Allah dilaksanakan. Nah ya, dilaksanakan yang paling itu. Untuk berikutnya dari pertanyaan Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi? Sebelum menjawab pertanyaan ini,
ada agar kita bersemangat karena situasinya agak tegang. Nah, mari kita bersemangat dulu. Monggo yang mau ngasih. Monggo ibu-ibu biar mungkin anak-anak ada mau biar yang semangat. mau ngasih ice breaking. Yuk, Nah, monggo. ayo monggo. Silahkan. Semakin siang soalnya Silakan semakin maju ke panas. depan, nggak Yuk, apa-apa. monggo. Mungkin Bu Lina? Ya, maju ke Ini depan Bu nggak Lina. apa-apa. Itu. Yuk. Mungkin ibu-ibu bisa berdiri. Nah, silahkan. Ayo teman-teman kita berdiri karena kita kan setiap hari ngajarnya di TK gitu. Kita mau bernyanyi atau tepuk? Bernyanyi boleh, tepuk boleh. Biar tidak ngantuk dan bersemangat yang baik yang mana. Oke, kita bermain tepuk dulu nggih. Ya. Are you ready? Apa benar ya, Bu? Wah, keluar semangat. Are you ready? Yeah. Hari ini saya akan memberikan tepuk sukses. Ini tujuannya untuk anak-anak itu biar memotivasi, nggih? Oke, semangat, nanti tirukan saya dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Bisa? Oke, mari kita. Monggo. Ayo. Oke, siap. Dimulai. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Tepuk tangan. Monggo, siapa lagi yang mau memberikan ice breaking? Monggo yang mau biar bersemangat. Ya udah. Nah, terima kasih Bu ya atas partisipasinya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi? Monggo Bu Yuli disampaikan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nani. Apakah prinsip dan fungsi restitusi? Prinsip dan fungsi restitusi itu berarti apa, Bun, tadi? Restitusi tadi apa, Bun? Masih ingat? Kondisi untuk menciptakan Seorang anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya itu dari dirinya sendiri. Ya, kita itu cuma mengarahkan anak supaya anak itu bisa menyadarinya sendiri, nggih ibu-ibu nggih. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa berpikir kembali tentang apa yang telah dia lakukan tadi, apakah itu tadi salah, apakah itu tadi benar. Jadi anak-anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itulah fungsi restitusi yang kita terapkan di sekolah itu. Jadi anak-anak itu bisa menyadarinya dengan sendirinya. Nggih. Mungkin mau tambahan lagi Pak Sugeng? Ya, terima kasih. Tadi penjelasan dari Bu Yuli sudah paham semua, insya Allah. Intinya, sebuah permasalahan itu berasal diselesaikan dengan dirinya sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari guru. Intinya, guru cuma menuntun, mendampingi. Nah, itu intinya. Sudah paham? Nah, insya Allah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana, yaitu nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan sekolah. Karena tadi dibuka dari Bu Sri Puji Astuti, yang menjawab nomor 1, ditutup oleh Bu Sri Astuti. Oke, terima kasih. Melempar nih.
Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ibu Ana yang menanyakan nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan di sekolah. Berdiri ya boleh, Bu. Jangan duduk terus. Inje. Kira-kira apa Ibu-ibu nilai yang harus diterapkan di kelas dan di sekolah itu kira-kira apa saja kalau Ibu An? Nilai religiusnya, keagamaannya. Terus kemudian nilai apa lagi, Bu? Nilai toleransinya kepada teman, saling menghargai teman, saling menghargai perbedaan, rasa sosialnya dengan teman. Mungkin ada lagi sopan santun, ya, bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi dengan teman. Jadi itulah nilai-nilai yang bisa kita terapkan, yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi dari religius, sopan santun, toleransi, saling menghargai, saling bekerja sama, ya, itu yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah. Ini tadi kita berempat sudah memaparkan materi dan sudah ada sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi. Kami siap menjawab sampai waktu yang sampai tuntas. Monggo, mungkin ada lagi, Bu? Mboten? Sampun cekap nggih. Nggih. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Yuli Wijayanti. Monggo. Sesi terakhir. Monggo. Ya, kita sesi terakhir nggih Ibu nggih. Di sini kita nanti akan merefleksikan. Di sini nanti kita akan merefleksikan hasil dari pemaparan kita hari ini tadi. Mungkin nanti Pak Sugeng ya, ini tadi kan belum menjawab sama sekali. Mungkin hari ini Pak Sugeng yang akan merefleksi hari ini. Enggak. Karena Pak Sugeng kan belum menjawab pertanyaannya. Sudah banyak menjawab dan menambahi. Ibu-ibu mintanya Pak Sugeng merefleksi gitu tadi ya, sepertinya ya. Ya, ini tadi dari budaya positif tadi. Intinya budaya positif itu berasal dari peserta didiknya itu sendiri. Intinya berasal dari anak didik dan tidak dari luar. Tidak ada unsur paksaan untuk menuju baik yang lebih baik sudah ada untuk menuju yang lebih baik lagi ke depannya. Harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Ki Hajar Dewantoro dan lain-lainnya. Dan tidak lupa sesuai dengan pedoman kita yaitu Pancasila. Ada 5 sila itu. Itu intinya. Kita harus berpegang teguh pada itu. Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman yang mau nambah silahkan. Mungkin Pak Danang mau menambah? Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini kita sudah belajar banyak. Yang pertama tentang tadi apa? Budaya positif. Yang kedua tentang posisi kontrol. Kemudian tentang restitusi. Tujuannya semuanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Itu adalah salah satu menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Namanya budaya itu berarti kalau sudah membudaya, berarti tanpa ada peraturan tetap dilaksanakan. Itu namanya sebuah budaya yang baik di sekolah. Itu saja yang saya sampaikan, mungkin tambahi lagi oleh Yuli. Cuma menambah ya Bun, mungkin kita di TK di sini untuk P5-nya kita benar-benar baru ya Bu ya. Di sini kita baru menerapkan. Jadi kita harus benar-benar menerapkan ini dan memahami yang kita pelajari hari ini tadi. Karena sebelumnya kita belum pernah mengenal apa atau itu P5 itu kita belum mengadakan di lembaga kita ya. Baru kali ini kita merefleksikan mengadakan di lembaga kita. Jadi kita nanti harus memahami, harus menerapkan P5 mulai semester 2 ini. Kita benar-benar memahami. Mungkin kalau di TK itu ya Bu ya. Mungkin Bu Tuti mau menambah lagi? Nggih, terima kasih.
Berapa menit, Pak? 3 menit saja. 3 menit. Lebih nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa. Saya akan merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Saya hanya menambahkan saja dari penjelasan 3 teman saya tadi. Yang pertama, kita sebagai seorang guru, kita harus membuat segala bentuk perubahan, ya. Kita ini adalah guru, ya. Kita harus belajar terus, ya, belajar sepanjang hayat. Untuk kemajuan putra-putri kita, ya, untuk tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh lupa, ini sesuai dengan filosofi pendidikan oleh KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam menuntun, dalam mendampingi anak-anak, kita tidak boleh melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mereka itu lahir membawa kodrat alamnya sendiri-sendiri, dan kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi yang berkembang saat ini apa. Jadi kalau pendidikan sekarang pendidikan zaman dulu diterapkan sekarang itu sudah tidak pas lagi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian yang ketiga, yang keberapa tadi? Ketiga, kita juga sebagai seorang guru tadi sudah mempelajari materi itu, berarti kalau kita mendapatkan atau menemukan suatu kasus permasalahan, kita sudah bisa memposisikan diri kita, posisi mana yang harus kita terapkan dalam menyelesaikan masalah anak tersebut. Kalau sekarang dihukum secara fisik itu sudah tidak pas, nggih, sudah. Nah, jadi dengan mempelajari materi pada siang hari ini, kita sudah tahu posisi mana yang harus saya terapkan dalam menangani atau menemukan kasus anak yang bermasalah. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Yuli. Terima kasih. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai ya pemaparan hari ini dari kita. Salam guru penggerak. Iya Pak, nanti dulu. Dari kita ini calon guru penggerak dari Kecamatan Kewadungan. Berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu sudah mau memenuhi undangan kami untuk mengimbaskan modul ini tadi. Sebelumnya sebelum bubar kita salam guru penggerak dulu ya, Pak. Terakhir merdeka. Mungkin kasih contoh dulu, karena ibunya belum tahu. Penutupnya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Sekali lagi. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan waktunya hari ini. Dari kami berempat, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.